kebahagiaan versi si narsistik. Orang dengan gangguan kepribadian narsistik mencampur adukan nilai harga diri mereka dengan arti kebahagiaan. Ketika mereka merasa istimewa, unik, dikagumi, dan sempurna, mereka bahagia. Jika tidak, mereka tidak bahagia. Mereka mungkin tidak lebih tidak bahagia dibandingkan kita semua. Perbedaan mereka terletak pada apa yang mereka yakini akan membuat mereka bahagia, dan apa yang membuat mereka tidak bahagia. Ketergantungan yang berlebihan pada faktor eksternal. Masalah utama yang dialami oleh si narsistik mengenai kebahagiaan adalah mereka telah menetapkan dalam pikiran mereka bahwa bahagia atau tidaknya mereka didasarkan pada faktor-faktor eksternal, seperti peningkatan status, mobil baru, atau dipandang sebagai orang yang mengagumkan, cantik, tampan, kaya, penting, atau spesial. Sayangnya, semua hal ini hanya bersifat sementara dan bisa hilang dengan cepat, membuat individu narsistik kembali terus-menerus harus membangun harga dirinya agar bisa merasa bahagia kembali. Kebahagiaan mereka tergantung validasi orang lain. Si narsistik menggunakan orang lain sebagai cermin. Ketika mereka mendapatkan kembali refleksi yang mereka dambakan, seperti kekaguman, pujian dan persetujuan total, mereka merasa bahagia saat itu. Namun, ada kalanya apa yang dipantulkan kembali kepada mereka berupa kritik atau suatu koreksi. Lalu kebahagiaan tiba-tiba hilang hingga mereka berusaha menemukan refleksi baru yang lebih positif. Mereka seperti gelas yang bocor. Semua perasaan positif sebelumnya bocor dan mereka perlu diisi ulang secara terus-menerus. Apa yang membuat si narsistik bahagia? Secara umum, mereka merasa paling bahagia ketika mereka percaya bahwa diri mereka sendiri menjadi pusat perhatian yang dikagumi. Mereka juga merasa bahagia ketika mereka yakin diri mereka berada di puncak hierarki status apapun yang penting bagi mereka. Menjadi yang teratas menstabilkan harga diri mereka yang goyah dan meningkatkan keagungan superioritas mereka. Hierarki status yang paling umum melibatkan uang, kecantikan, kekuasaan, ketenaran, kekayaan, kecerdasan, keatletisan, kesesian, dan sebagainya. Misalnya, seorang wanita bernama Lisa yang mendapatkan sebagian besar harga dirinya dari penampilan dan pakaian desainernya. Dia sangat kompetitif dengan wanita lain dan setiap kali dia memasuki ruangan yang penuh orang, dia langsung menilai wanita lain berdasarkan seberapa cantik dan modisnya mereka. Dia merasa sangat bahagia ketika mengetahui bahwa dialah wanita dengan pakaian terbaik dan tercantik di sana. Contoh yang lain, Anton yang sangat terkesan dengan semua miliarder muda yang ia baca di internet. Dia sangat ingin melakukan sesuatu yang dapat membuktikan kepada dunia, orang tuanya, dan dirinya sendiri bahwa dia termasuk dalam kategori tersebut. Dia percaya bahwa jika dia mampu memulai sebuah usaha dan menjadi sangat kaya, semua keraguan dirinya yang melumpuhkan akan hilang saat dia menikmati kejayaan kesuksesannya dan kekaguman semua orang. Setiap kali dia memulai proyek baru, dia terus-menerus bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini benar-benar akan membuat saya hebat? Membuat saya cepat kaya? Anton seharusnya bertanya,
Apakah saya suka melakukan ini? Apakah itu cocok dengan bakat alamiku? Apakah ini sesuai dengan minatku? Apa yang membuat si narsistik tidak bahagia? Beberapa hal yang membuat si narsistik tidak bahagia ketika mereka dikritik, saat tidak ada lagi yang mau mendengarkan cerita mereka yang berulang-ulang, saat tetangga sebelah punya mobil lebih keren dan lebih mahal, waktu orang lain menjadi sorotan, saat mereka harus mendengarkan orang lain memberikan pendapatnya, ketika orang yang berstatus lebih tinggi mengabaikannya, ketika mereka tidak mendapatkan meja terbaik di restoran atau di tempat pertemuan, dan seterusnya. Si narsistik memiliki pandangan yang sangat sempit tentang kebahagiaan yang bertumpu pada pendapat orang lain. Status tinggi dan kekaguman yang terus-menerus dianggap sebagai satu-satunya sumber kebahagiaan sejati bagi mereka.